Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah ini. Sekarang ini materinya adalah berhala di hatimu. Jadi kadang-kadang kita ini nggak sadar gitu. Mungkin Anda pernah dengar satu ini. Jadi malaikat itu tidak akan pernah masuk ke satu rumah di mana rumah itu ada berhala dan patung-patung. Jadi konotasi kita kadang-kadang berpikir bahwa rumah itu rumah beneran gitu. Nah, ini menurut saya loh sob. Jadi kalau salah ya, karena kan saya bukan ustadz gitu. Saya hanya kapten di SKDA dan saya hanya pengusaha aja dan ahli pesawat gitu. Jadi menurut saya rumah itu bukan rumah fisik gitu. Rumah itu adalah rumah hati kita gitu. Karena kalau di hadis kursi juga Allah itu tidak akan bisa, jadi gak muat Allah itu tidak bisa, dunia itu bisa menampakkan di ini, dan Allah akan di kolbu gitu, di hati kita itu. Jadi intinya seperti itu. Kalau saya hanya nyampaikan aja, buat saya berhala itu adalah bukan physically tapi kitanya gitu. Karena sekarang contoh Anda sekarang kena debt collector di pinjol gitu, di teror gitu. Anda yang ada takut itu siapa? Kan dia pinjol. Sampai stres, sampai mau bunuh diri kan akhirnya benar-benar masuk neraka, itu kan setan gitu. Bagaimana malaikat bisa masuk ke hati kita gitu, ke rumah kita, ke hati kita. Jadi nur, ketenangan. Jadi kalau menurut saya kalau malaikat sampai masuk ke hati kita, berarti kita akan memperbanyak hormon endorfin gitu, hormon kebahagiaan. Tapi kalau setan yang menguasai, kortisol yang masuk. Kortisol apa? Kecemasan, stres gitu. Tergantung Anda, dan Anda bisa selesaikan itu alhamdulillah kalau Anda bisa melakukan sholat malam. Karena kortisol itu tinggi di malam hari gitu. Malam hari bayangin otak Anda, makanya suka keringetan kan. Otak Anda jalan, mimpi segala macam sampai ke bawah mimpi, sedangkan tubuh Anda diem gitu, gak bisa bergerak gitu, tidak bisa sinkron. Akhirnya apa? Keringetan lah keluar. Gitu, itu dia. Nah itu malam ininya, dan ketika kita sholat kita langsung ini masuk ke, kalau di sholat, kalau tahajud itu kita kasih ruang malaikat di dalam ini kita. Sebelum masuk ruang malaikat berarti berhala di dalam hati kita itu harus dihilangkan sob. Apa sih berhala aja? Takut dengan debt collector, takut dengan Anda sekarang ada yang di pengadilan, sekarang saya mau di pengadilan, jangan takut. Terus takut dengan mobil Anda diambil lesi, jangan takut. Anda, kalau saya sekarang ini saya usaha villa saya mau diambil sama bank BPD Bali gitu, dilelang segala macam-macam, terus diambil apa ini, saya takut kagak gitu. Saya tinggal minta sama Allah, ya Allah gantikan lebih baik lagi. Yakin nggak Anda? Kalau Anda nggak yakin ya nggak bakalan dapat. Tapi kalau yakin, insya Allah. Karena Allah itu ngasih rezeki dari manapun. Ini pengalaman sob. Saya cerita belimpir dikit aja. Saya kapan hari itu saya rencanakan saya punya perumahan tuh 50 hektar. Makanya saya buatin PT Pesona Alam Dewata. Pesona Dewata ya harusnya, yang ya. Iya, Pesona Dewata. Dan sekarang itu udah saya jual PT. Masih ada tuh di Pering sana. Itu rencananya 50 hektar gitu. Ternyata apa? Udah, karena di situ kan waktu itu nggak boleh untuk bangun perumahan. Dan saya satu-satunya dapat izin prinsip dari bupati. Nah itu jeleknya saya waktu itu, saya menggunakan halakan segala cara gitu. Karena belum sadar bahwa ini dengan berbagai cara, dengan lobby, dengan pasti keluar uang gitu. Mungkin suap, dan itu nggak diridhoi sama Allah. Ya udah. Nah, ketika saya kehilangan itu, jadi ternyata anggaplah batal gitu. Padahal itu tanah itu udah di jalannya udah saya perbaiki, tanahnya udah diuruk, tanahnya orang gitu. Saya sudah bebas 5 hektar, saya kasih DP segala macam-macam. Izin prinsipnya itu 50 hektar gitu. Nah, ternyata gagal lah saya gitu loh, karena harus ada izin, dipersulit saya. Dan saya punya batasan ketika para pejabat itu minta uang melebihi batasan saya, ternyata apa? Ternyata saya jadi perasaan doang orang-orang politik. Makanya saya nggak mau bergaul dengan orang politik lagi sekarang ini, berbisnis dengan orang politik. Kenapa? Ya udah saya ini aja, politik garis lurus saja gitu, NKRI garis lurus gitu. Jadi beberapa orang, jadi saya penganutnya NKRI garis lurus dan saya nasionalis gitu. Dan saya anti riba gitu, tambahannya. Terus anti sogok menyogok. Akhirnya apa? Karena kita harus tahu kekuatan kita. Akhirnya perusahaan itu saya jual dulu. Ketika saya jual saya sedih ya. Saya kalau ngeliatin ini Krewel itu, ternyata itu nanti setelahnya itu ada jalan besar banget itu. Itu saya sedih lihat tanah saya itu. Dan itu ya udah nggak apa-apa. Tapi saya doa sama Allah, ya Allah, kalau mungkin saya gagal kali ini, tapi saya ikhlas ya Allah. Tapi Engkau berikan aku, saya yakin Engkau akan berikan aku lebih banyak lagi. Intinya gini,
saya ini Allah diberikan tong udah besar, logikanya udah besar. Mau diisi penuh tiba-tiba ada bocornya gede gitu, kan bolong nih, ya kan? Tugas saya bocornya banyak gitu, saya cuma nambahin gitu. Oh kurang berkah di sini saya hilangin ribanya, ini kurang ini, terus tambahin dikit-dikit. Tugas saya nambahin. Tapi ketika itu bocornya udah saya tentu banyak dan guyuran berkahnya banyak, saya tanya penuh nggak? Penuh sob. Jadi intinya apa? Allah udah memberikan rezeki ke saya itu, kan saya kemarin untuk tahap pertama aja perumahan itu 50 hektar. Mungkin ke depan saya minta ganti 500 hektar. Bisa, yakin bisa sob. Itulah dableknya saya. Nah, caranya gimana? Caranya tadi tambahin. Nah, terus Anda harus yakinkan bahwa ini supaya dapat rezeki dari Allah, berhala dalam malaikat yang sudah datang ke kita, kita tenang, berhala-berhala di kita itu harus dihilangkan. Termasuk bahwa hidup ini uang gitu. Loh, Cap kan tadi ngomong tentang uang, Cap bisa 5 hektar. Bisa pengen jadi, iya uang tuh memang penting bagi saya. Tapi bukan segalanya, sob. Uang itu kalau kita mati, selesai udah. Teman saya kapan hari 55 tahun ya. 55 atau 54, 55 dulu. Meninggal mati nggak bawa apa-apa. Padahal kayaknya triliun, punya pesawat lagi. Perusahaannya udah go public, udah gimana-mana. Ketika kena gitu hilang jabatannya. Karena tidak boleh lagi dia mau memegang jabatan anaknya. Ternyata apa? Ya udah tadi nggak bisa ngapa-ngapain. Matinya sengsara, cuma ditemani oleh suster doang dulu, perawat doang. Dan terakhir gitu dia hidup ternyata benar. Hidup tuh saya sekolahkan anak pulang jauh-jauh. Dulu saya pengen banget anak saya keluar sekolah di luar negeri dulu. Tapi sekarang kalau akhlaknya nggak bagus ngapain gitu. Jadi intinya gitu sob. Jadi hilangkan berhala di hatimu gitu. Berhala itu berupa DC, tekanan segala macam-macam. Ada orang nggak ya? Tak tadi. Jadi berhala tuh macam-macam. Termasuk ketakutan berhala bentuk uang gitu. Jadi kalau Anda contohnya, Anda punya uang banyak. Kalau coba bayangkan ya, Anda berpikir gini. Ketika Anda belanja ke supermarket hanya bawa uang 50.000, mungkin Anda jalannya gini. Biasa aja, tunduk aja. Tapi ketika Anda belanja ke supermarket, Anda udah di kantong Anda itu ada 100 juta itu. Saya tanya, Anda bangga nggak? Wah, gini-gini. Apalagi di belakang ada asisten megangin duit kita. Atau ya itu tadi. Ketika kita mungkin Anda bisa maki-maki saya, marahin saya gitu. Ketika Anda punya uang perusahaan lebih hebat daripada saya gitu, atau lebih kaya, Anda konglomerat gitu, bisa nindas orang termasuk saya, nggak masalah. Tapi ketika Anda nggak mungkin orang nggak punya uang tiba-tiba maki-maki saya, kan nggak punya juga. Nah itu karena berhalanya dia apa coba? Kekuasaan uang dulu, betul apa enggak? Berhalanya dia merasa dia kuasa. Mungkin Anda pejabat, saya pejabat tinggi segala macam-macam, bisa nindas orang atau nindas saya, nggak masalah. Oh saya mungkin hakim pengadilan, kamu bakal ini, kalau karena kamu nggak ngasih saya nggak masalah, hilang aja buat saya. Saya tidak mau nyogok, tidak mau saya nyogok sebagai berhala. Saya tidak mau pakai kuasa meskipun saya punya ya teman-teman sahabat. Saya ke sahabat saya cuma minta tolong, minta saran. Ngasih uang kagak. Doa terbaik. Jadi kalau Anda mau bantu SKDA, warga-warga SKDA, Anda punya jabatan, bantu dengan ikhlas dulu. Gunakan kekuasaan Anda. Kalau Anda belum berkuasa, ya seperti itu apa? Bantu kan apa? Kebanyakan orang kena keuangan, setidaknya kasih asis yang murni lah, yang bersih, 50-50 seperti itu. Jadi jangan takut karena Anda ketakutan kehilangan rumah atau apapun, Anda sogok sana sogok. Ini kan usaha kayak mana? Ya udah nggak apa-apa. Karena dunia nggak ada keadaan kan hanya di Allah, ya udah nggak apa-apa. Toh kita kan balik sama Allah dulu. Kalau kita yakin kita akan balik sama Allah, kita nanti sesuatu apa? Lebih mulia akhirat daripada dunia. Dunia itu hanya sebentar. Kalau buat saya loh ya. Jadi saya ada yang ngomong saya ustadz, jangan panggil ustadz, kebanyakan saya dosanya. Saya hanya bayangan saya hanya manusia yang punya bejana yang bocor, saya tambahin satu loh. Jadi jauh dari sempurna. Jadi kalau Anda ngomong saya ngomongnya pas-pasan aja ini, ngomong asal-asalan aja gitu. Jadi intinya apa? Hilangkan dulu berhalanya supaya malaikatnya banyak, supaya engine endorfinnya gede gitu. Dan begitu apa? Supaya itu baru dilakukan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Nikmati sholatnya. Bener sob, ternyata tahajud, sholat, wudhu, semua, aduh luar biasa. Itu nyembuhin. Kalau wudhu tuh, aduh. Sob, Cap, saya mau ketemu Cap Ridwan, mau ini, boleh. Tapi Anda harus bayar pakai wakaf dulu. Undang saya gitu. Jadi buat saya nggak perlu bayaran dari Anda. Yang penting Anda mau wakaf aja. Wakafnya buat siapa? Buat ini, wakaf Uber CSR. Buat apa? Buat bantu Anda yang mau rumahnya dilelang, aset dilelang, kasihan kan? Atau perusahaan yang mau bangkrut segala macam-macam, kan lebih wakaf yang ambil, badan wakaf. Saham 50% kayak saham sepertiga, kita lihat masing-masing dulu.
Jadi kalau memang perusahaannya jalan, memang bagus ya sepertiga. Tapi kalau perusahaannya lagi down banget ya 60-40 gitu. Buat saya bukan. Buat siapa? Hasilnya untuk wakaf dan malah saya modalin nanti perusahaan itu. Dengan apa? Dengan wakaf. Luar biasa, nggak canggih. Dan ini akan jadi solusi untuk bisa, kan saya ditanya terus di SKD ya, Cap, Anda ngomong teori-teori bla bla bla, kapan kenyataannya? Sekarang kenyataannya, kita udah diriin Uber, usaha berkah bersama, dan 2/3 hasilnya itu untuk wakaf gitu. Saya buatin wasiat. Kalau saya bisa masukin di akte notaris, saya masukin, tapi ternyata di stop, nggak bisa. Ini standarnya ini hukum dan HAM gitu. Wasiat udah saya buatin, dan itu ternyata buat wasiat itu mahal juga, sob. Saya pikir murah gitu, 1 juta 2 juta, ternyata enggak, lebih gitu. Jadi nggak apa-apa, saya buatin wasiat 2/3 supaya nanti anak istri saya nggak nuntut, dan itu istri saya tanda tangan. Wakaf. Makanya di Uber juga sama, mitra food, mitra toko gratis ini, tapi dengan wakaf. Nah ini bagi gubernur, wakil kota, Pemda segala macam-macam yang mau ningkatin UKM-nya di daerah masing bisa, Uber bisa bantu. Jadi bagi Anda jadi kepala dinas, ngomong ke gubernurnya, ke wakil kota, ini buatin program ekonomi kreatif untuk Uber, gratis pasangnya. Saya siapin, saya akan bantu secara IT segala macam-macam. Doain sob, mudah-mudahan. Tapi mereka semua bayar dengan wakaf ketika mereka menghasilkan. Karena wakaf ini penting, membersihkan harta kita. Akan berkah kita akan naik gitu loh. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau udah gitu caranya luar biasa. Anda mau ngundang saya boleh. Anda mau, perusahaan saya mau bangkrut kayak Ridwan, saya minta bantuan kayak Ridwan. Nggak gratis sekarang. Wakaf bayarnya. Kenapa? Ada bagian ilmu saya yang menjadi hak orang miskin, orang-orang yang kesulitan gitu. Tadinya saya seminar gratis, semua gratis, enggak. Saya nyari solusi apapun enggak. Saya nggak mau juga, bayangin. Daripada Anda seminar segala macam-macam, 3 juta, 5 juta, 6 juta, tiba-tiba saya hanya 250.000, 500.000, 1 juta paling maksimal. Dan ketika Anda udah selesai seminar, uangnya hanya untuk yang jadi bahan perusahaan seminar aja. Ngapain? Sekarang seminar SKDA, uangnya buat apa? Buat wakaf. Saya datangkan pembicara yang hebat-hebat. Siapa tahu kalau Anda coaching yang bagus di ilmu, dan saya sih senangnya, saya pengennya orang-orang yang berkecimpung. Banyak saya favorit saya, Ustadz Erawandi, UAS, banyak loh pokoknya. Banyak sekali ini saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa kolaborasi collab. Tapi saya bayar mereka itu dengan apa? Dengan doa terbaik aja. Dan mereka tetap bayar standar aja bayar, tapi sisa kelebihannya untuk apa? Untuk wakaf. So. Jadi saya akan gedekan wakafnya Uber CSR, Uber CSR SKDA, Uber SKDA CSR-nya. Itu sehingga apa? Saya target tahun ini mudah-mudahan bisa di atas 10M. So. Kalau udah seperti itu tahun depan saya pengennya bisa 1T gitu. Bisa. Kalau itu udah kita main gede, kita bisa jadi alternatif untuk permodalan tanpa bank. Jadi saya tidak ada bagi hasil. Jadi intinya bagi hasil itu contoh wakaf produktif dulu saya pikir wakaf itu hanya produktif, enggak usah. Wakaf itu murni aja. Contoh Anda pengusaha nih sekarang ini. Dulu omset Anda sebulan 1 miliar gitu. Gitu. Tiba-tiba bangkrut. Aset Anda tadinya 10M bangkrut tinggal 100 juta gitu. Mau rumah dikontrak gitu. Ya udah. SKD yang bantu, Uber yang bantu. Modalnya berapa? Modalin lagi. Nah, nanti wakaf itu tidak perlu Anda balikin. Anda hanya ngasih manfaatnya aja gitu. Hasilnya ya. Dan seterusnya. Jadi kalau Anda nanti asetnya contoh berapa, ya Anda ada bagian di situ, tapi sisanya itu wakaf dulu. Jelas enggak anak istri Anda? Sepertiganya milik Anda, 2/3-nya milik wakaf dulu. Fair. Tidak perlu balikin, wakaf hasilnya aja. Wakafnya buat siapa? Dan saya yakin usaha Anda akan maju. Jadi saya juga sama, sepertiga istri saya aja hanya punya 5% saham dulu. Saya tuh 90% di Uber. 2,5% saham dia dengan GM saya. Sisanya saya 95, 2/3 untuk itu. Dan malah saya dalam hati saya ingin kalau bisa semuanya gitu. Saya hanya jadi pelayan Allah dengan istri saya. Prosesnya pelan-pelan sob, tapi itu sudah mulai. Karena apa? Yang saya kejar dengan istri saya itulah kemuliaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan, menjadikan saya pelayan Allah dunia dan akhirat. Lebih mulia itu. Demikian dari saya. Kalau kurang banyak kurangnya, kalau salah banyak salahnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.